Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Eksekutif, Dr. Darmawan Eskom MM, beserta rekan-rekan manajemen Universitas Muhammadiyah Metro yang kami banggakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberi kesehatan sampai saat ini. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 1 atas nama 1. Abimanyu Prasetya dengan NPM 237100004, 2. Aldi Atorik dengan NPM 237100003, 3. Lulut Ismaya NPM 2371010, dan 4. Muhammad Iyedam Aziz NPM 237100022. Di sini kami dari kelompok 1 mengangkat judul makalah Sistem Informasi Eksekutif pada Manajemen Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Arta Bunda, Wai Seputi. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dapat diidentifikasikan sebagai proses upaya untuk merekrut, mengembangkan motivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Manajemen sumber daya manusia diartikan sebagai suatu proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan. SDM merupakan keseluruhan penentuan dan pelaksanaan berbagai aktivitas, polis, dan program bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja. Proses manajemen sumber daya manusia. 1. Perencanaan sumber daya manusia, Human Resource Planning. 2. Menyediakan sumber daya manusia, Personal Recruitment. 3. Pengembangan sumber daya manusia, Personal Development. 4. Pemeliharaan tenaga kerja, Personal Maintenance. Perencanaan sumber daya manusia, Human Resource Planning. Perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam menciptakan tujuan perusahaan. Langkah-langkahnya adalah representasi dan refleksi. 2. Analisis dan kualifikasi. 3. Analisis ketersediaan tenaga kerja. 4. Melakukan tindakan inisiatif. 5. Evaluasi dan modifikasi tindakan. Penyediaan sumber daya manusia, Personal Procurement. Penyediaan sumber daya manusia dilakukan melalui rekrutmen, yaitu upaya perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan kualifikasi yang telah diterapkan dalam perencanaan tenaga kerja. Rekrutmen terbagi menjadi rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Seleksi yang diupayakan untuk memperoleh tenaga kerja memenuhi syarat kualifikasi dari sekian banyak pendaftar atau calon tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan dari proses rekrutmen. Seleksi ini terbagi menjadi seleksi administrasi, seleksi kualifikasi, dan sikap dan perilaku. Penempatannya itu proses pemilihan tenaga kerja yang disesuaikan dengan kualifikasi yang dipersyaratkan serta menempatkan pada tugas telah ditetapkan. Pengembangan MSDM. Pengembangan sumber daya manusia merupakan langkah lanjutan dari proses penyediaan tenaga kerja yang pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara tenaga kerja yang tersedia agar dapat tetap memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sehingga selaras dengan perencanaan strategis perusahaan serta tujuan perusahaan dapat dicapai sebagaimana yang direncanakan. Pengembangan sumber daya manusia dapat menjadi 2. Ada job posting, planned progression, job organization, dan of the job executive. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan tenaga kerja atau personal maintenance. Pemeliharaan tenaga kerja adalah upaya yang dilakukan guna menjamin agar tenaga kerja yang dimiliki perusahaan terpelihara produktivitas, efektivitas, dan efisiensinya.
Bentuk pemeliharaan tenaga kerja dapat berupa yang pertama, kompensasi, yaitu bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan sebagai balasan atas prestasi kerja yang diberikan oleh tenaga kerja. Yang kedua, benefit, yaitu bentuk penghargaan selain kompensasi yang diprogramkan bagi tenaga kerja dengan tujuan agar kebutuhan tenaga kerja tetap dapat terpelihara sehingga tenaga kerja dapat tetap memberikan kinerja yang terbaik bagi perusahaan. Dan yang terakhir adalah motivasi, dorongan dan arah perilaku melalui insentif, perhatian, dan pujian. Manajer dapat memotivasi orang untuk bekerja lebih giat dan lebih baik menurut Mas Hudas di tahun 2005. Selanjutnya, pentingnya manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia memiliki potensi dan peranan yang sangat besar dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang memiliki peranan dan fungsi untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Daya, di tahun 1996, ada beberapa alasan mengapa manajemen sumber daya manusia itu penting. Yang pertama adalah sumber daya manusia yang berharga atau human resource are valuable. Yang kedua, sumber daya manusia tidak dapat ditiru atau human resource are rare. Dan yang terakhir adalah sumber daya manusia tidak dapat digantikan atau human resource have no substitutes. Tujuan manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan manajemen sumber daya manusia pada masing-masing perusahaan bersifat variatif. Yang kedua, peranan adanya manajemen sumber daya manusia sendiri secara garis besar adalah untuk mencapai tujuan perusahaan yang melibatkan tenaga kerja manusia yang ada di dalamnya, yang bukan hanya cakap, terampil, namun juga harus memiliki kemampuan serta kesungguhan dalam bekerja secara efektif dan efisien. Manfaat sumber daya manusia dibagi menjadi 5. Yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Yang kedua, produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Yang ketiga, penentuan kebutuhan tenaga kerja karyawan. Yang keempat, penanganan informasi ketenaga kerjaan. Yang kelima, penelitian. Baiklah teman-teman semua, kita sudah selesai membahas makalah Sistem Informasi Eksekutif dari kelompok 1 yang berjudul Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Arta Bunda Waiseputih. Di sini kami sampaikan terima kasih kepada Dr. Darmawan Eskom MM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Eksekutif beserta rekan-rekan manajemen semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat dari kami selama presentasi. Akhir kata, nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.